Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Zainul Hasan Linggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Linggong, beliau Muhammad Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati selaku Dekan, beliau Ustadz Ahmad Humaidi MPDI, dan juga sebagai yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Islam, beliau Ustazah Kustiana Adisanti MPDI, dan yang saya hormati pengampu dosen usul fiqh, beliau Ustazah Umi Lailia Maghfirah MPDI. Di sini nama saya Mujibur Rahman, saya dari Universitas Zainul Hasan Linggong, Prodi PAI, akan mempresentasikan peta konsep kami yang berjudul Urf dan Maslahah Mursalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pengertian urf, yaitu urf itu diambil dari kata bahasa arafah ya'rifu urfan, yang bermakna kebiasaan. Jadi secara istilah urf dalam disiplin ilmu usul fiqh, pengertiannya adalah kebiasaan, adat atau praktek yang berkembang di tengah masyarakat dan diterima secara luas. Kalau bahasa sekarang mungkin kultur atau culture. Urf di sini selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, para ulama menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum atau sumber istimbat hukum, penggalian hukum dalam masalah-masalah sosial maupun muamalah. Urf sendiri dipakai sebagai rujukan yaitu ketika nas dalam artian Al-Quran maupun hadis ini tidak mengatur secara spesifik ataupun secara eksplisit. Atau urf dipakai sebagai rujukan ini ketika untuk menjelaskan maksud akad, istilah dan praktek masyarakat dalam bermuamalah, dalam bertransaksi. Yang kedua tentang jenis-jenis urf. Yang pertama ada urf soheh, yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti contoh cara masyarakat menentukan batas tanah ataupun cara pembayaran panjar dalam jual beli. Yang kedua ada istilah urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nas, dengan syariat, dan tidak bisa dijadikan dasar sebuah hukum, seperti halnya ada dalam masyarakat ada contoh atau kebiasaan melakukan akad transaksi riba. Karena bertentangan dengan syariat, urf disebut, urf ini dinamakan urf fasid, urf yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Dan selanjutnya kedudukan dan fungsi urf. Yang pertama, urf itu sebagai pelengkap hukum ketika tidak ada nas yang menjelaskan secara detail. Yang kedua, untuk menjelaskan makna akad atau muamalah sesuai praktek masyarakat. Yang ketiga, contoh urf. Masyarakat biasanya itu menentukan upah lembur. Biasanya kalau lembur per jam itu ada upah tersendiri, atau uang muka ataupun panjar dalam jual beli, itu diperbolehkan. Yang kedua, cara berpakaian yang dianggap sopan di suatu daerah. Semisal dalam suatu daerah ada kebiasaan atau adat memakai pakaian yang sopan, itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan. Beda dengan suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang kebiasaannya itu menggunakan pakaian yang membuka aurat, seperti itu tidak bisa dijadikan urf, dalam artian itu termasuk urf yang fasid.
Yang ketiga, contoh uruf, contohnya yaitu penentuan standar kualitas barang berdasarkan kebiasaan pasar. Yang kedua, lanjut untuk pembahasan yang kedua tentang maslahah mursalah. Baik, maslahah mursalah yaitu kemaslahatan atau kemanfaatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran ataupun hadis dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dengan maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzun nasal. Maslahah mursalah juga bisa dijadikan sebagai sebagai istimbat, sebagai sumber hukum. Bisa digunakan ketika muncul persoalan baru yang tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit. Maslahah mursalah ini maslahah mursalah menjadi dasar ijtihad untuk menjawab ketentuan, untuk menjawab kebutuhan zaman yang berubah. Yang kedua, tentang syarat atau kriteria maslahah mursalah yang bisa dijadikan sumber hukum. Yang pertama, maslahah hakiki. Kemaslahatannya itu secara nyata atau memberikan ataupun membawa kemanfaatan yang nyata atau mencegah mudarat yang jelas, dalam artian ini mengikuti jalbul masoleh dan darul mafasid. Yang kedua, umum, yaitu bukan kepentingan atau kelompok pribadi. Manfaatnya ini dirasakan oleh masyarakat luas. Ini bisa dijadikan maslahah mursalah, dalam artian bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas syariat, dalam artian kebijakan tersebut atau kemaslahatan tersebut itu tidak bertentangan dengan maqasidus syariah yang telah saya sebutkan barusan. Yang ketiga, sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aqli, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Contoh penerapan maslahah mursalah yaitu pembuatan KTP dan akta kelahiran. Ini salah satu maslahah yang bisa suatu kemaslahatan yang dialami oleh semua orang. Jadi ada maslahah, ada kebaikan di dalamnya ketika pembuatan KTP, ketika pemerintah membuat undang-undang untuk membuat KTP, itu ada kemaslahatan, ada kebaikan di dalamnya. Salah satunya untuk mengidentifikasi, contoh simpelnya untuk mengidentifikasi ketika ada pembunuhan yang tidak diketahui asal usulnya, tapi ada KTP-nya. Nah, itu lebih memudahkan untuk tim forensik dan seterusnya. Yang kedua, aturan lalu lintas seperti SIM. Nah, ini juga membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. SIM itu surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu terdapat kebaikan, terdapat kemaslahatan di dalamnya. Yaitu biar apa? Biar ketika nanti di jalan orang itu tidak sembarangan, karena sudah memiliki SIM, surat izin mengemudi. Yang ketiga, vaksinasi wajib. Ketika yang kemarin ada 2019 ada COVID-19, itu pemerintah membuat kebijakan untuk masyarakat harus divaksin. Nah, itu agar kenapa tidak ada virus yang menyebar, karena di dalamnya terdapat kebaikan untuk maslahah umat. Yang ketiga, permasalahan tentang hubungan uruf dan maslahah mursalah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.